Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Antonio Fandri, saya dari MJ105. Jadi saya ingin menjelaskan dan mempresentasikan tugas yang pernah diberikan oleh Bu Pustika. Itu saat ini kita disuruh untuk menjelaskan tugas yang pernah beliau berikan. Oke, seperti yang ada di layar teman-teman, ini adalah salah satu soalnya yang diberikan. Di sini disuruh kita berdasarkan transaksi di atas, maka buatlah jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Oke. Cara kalau saya membuat jurnal umum itu kita harus sesuaikan tanggal. Di sini dari tanggal 1 sampai tanggal 30 September kita harus buat berurutan. Oke. Di sini tanggal 1 September dia ada awal apa modal awal 347.700 terus membayar uang sewa sebesar 15 juta. Kita masukin di sini 347.700 dengan keterangan kas di debit dan modal di kredit seperti itu dengan nominal yang sama. Terus membayar uang sewa sebesar 15 juta. Tanggal 1 September bayar uang sewa 15 juta, debit dan kredit. Ini harus sama, tidak boleh tertukar, tidak boleh beda hitungannya, kanan kiri harus sama. Seperti itu. Lanjut, di tanggal 5 September, membeli peralatan kantor menggunakan secara kredit. Nah, kita masukkan di sini peralatan ATK, karena dia bayarnya tadi tulisannya kredit, itu tulisannya hutang di sini. Hutang. Nah, dia yang di debit itu peralatan ATK dan hutang itu di kredit. Oke. Selanjutnya ada tanggal 6 September ada dua pembelian komputer secara tunai sebesar 26 juta, menerima jasa sebesar 25 juta. Oke, perlengkapan komputer 26.500 karena bayarnya tadi tidak hutang, apa makanya tulisannya cash. Terus tadi menerima jasa tapi dibayar 5 hari tulisannya piutang usaha 25 juta pendapatan jasanya ini di debit dan ini di kredit ya pendapatan jasanya. Terus lanjut selama menerima jasa 30 juta yang akan dilunasi 7 hari kemudian, terus menerima pelunasan dari tanggal 6 September. Oke, ditulis dulu, piutang usaha, pendapatan jasanya adalah 30 juta secara debit, terus kreditnya juga di pendapatan jasa secara kredit. Tadi dapat uang dari tanggal 6, waktu nih customernya. Bayar 25 juta, piutang usaha masuknya 25 juta. Seperti itu. Terus lanjut, tanggal 15 menerima pendapatan jasa sebesar 20 juta. Nah, ini dia dapat untung, tapi nggak tahu dari kapan. Tapi terus sana hanya mendapatkan pendapatan jasa. Di sini kita tulis tanggal 15 ya. Ini tanggal berapa tadi? Tanggal 15. Secara ini kita dapatnya cash karena di cash 20 juta dan pendapatan jasa di debit dan ini pendapatan jasa di kredit. Kayak gitu. Lanjut 18 menerima pelunasan tanggal 11. Wih, customer-nya bagus nih. Bayar tepat waktu semua. 18 September, kas masuk 30 juta, piutang usahanya masuk 30 juta di kredit, yang tadi kasnya di debit, seperti itu. Mengambil 7.500.000 untuk keperluan pribadi tanggal 19 September, ditulis 19 Septembernya, di sini saya tulis preve, terus masukin debitnya 7.500.000. Nah, kita kurangi dari kas, kita lawan dengan kas di kredit 7.500, 7.500.000, sorry. 500 ribu ya. No, 20 September melunasi utang CV Pertama Agung pembelian perlengkapan kantor. Oh, di tanggal 5 September ini. Karena bayar hutang terus baru di ini. Nah, di sini kita tulis hutang 10.500.000 terus kas 10.500.000. Ini di debit, ini di kredit. Menerima selanjutnya 23 September menerima pendapatan jasa sebesar 25 juta secara tunai. Dapat duit 25 juta. Sekali kas 25 juta, pendapatan jasa 25 juta. Nah, di sini kita lihat 25 September membayar gaji karyawan 4 juta. 25 September membayar biaya listrik sebesar 2.850.000. Terus membayar telepon 525.000. Ini kita bayar kas semua. Tulis 25, 29, 30. Beban gaji 4 juta, kas 4 juta. Debit, sini kredit. Beban listrik 2.850. Debit, kreditnya kas 2.850. Beban telepon dibayar 525 di debit, kasnya di kredit. Gitu. Setelah itu tadi kita disuruh bikin buku besar. Nah, buku besar ini kita pengkategorian seperti itu.
Jadi mana dulu nih nama-nama dari keterangan yang ada di sini? Kita masukin satu-satu. Nah, pertama saya paling gampang tuh masukin di kas. Kas itu kalau misalnya kita hitung di sini ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, 12. Ada 12 poin. Nah, per tanggal tuh kita urutin dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Kita lihat, di sini ada, ini tadi kan keterangannya apa nih? Bukan langsung kas ditulis gitu. Tapi keterangannya itu apa? Keterangan ini itu apa? Membayar awal. Oh, membayar modal awal. Ya udah kita tulis setoran awal. Keterangannya setoran awal. Di sini apa? Referensi. Referensi itu adalah dari si jurnal umum. Kita lihat jurnal umumnya ini ada berapa lembar, ya gitu. Kalau misalkan di sini hanya ada satu, maka di seluruh buku besar untuk referensialnya itu akan JU01. JU01 itu jurnal umum 01 kayak gitu. Kalau misalkan jurnal umumnya ada 4 lembar dan itu berbeda-beda, mungkin JU-nya akan berbeda-beda seperti itu. Oke. Terus dimasukin sesuai yang dari ini, debit atau kreditnya. Kita lihat di sini ada debit. Kita lihat di sini, wah nih debit nih, kasnya nih, kas debit dimasukin. Nah, di selanjutnya, oh ada kas nih, oh kasnya di kredit, dimasukin ke kredit. Nah, di sini adalah saldo akhirnya, saldo akhir debit masuk di awal tiga apa 347.700 dikurangi sini di apa karena kredit. Jadi debit kalau ketemu kredit hasil akan pengurangan. Sebaliknya juga kredit ketemu debit akan sama. Tapi kalau debit ketemu debit akan nambah. Kalau kredit ketemu kredit akan nambah. Kayak gitu. Kita lihat. Hmm. Dia akan mengurangi saldonya. Di sini juga tanggal 6-nya juga ada. Kas di kredit dimasukin satu persatu. Nah, kalau misalkan kita lihat nih ada angka-angka nih. Nah, angka-angkanya apa sih? Sini akan saya jelaskan mengenai angka-angka tersebut. Jadi angka-angka tersebut tuh mana sih keterangannya di sini? Adalah ada jenis akun dan golongan akun. Nah, jenis akun ini nilainya apa namanya? Poinnya tuh tetap, maksudnya urutan itu tetap. Jadi jenis akun tuh ada harta, yang pertama, ada dua ada hutang, tiga ada modal, empat ada pendapatan, lima ada beban. Nah, golongan akunnya adalah digolongkan sebagai berikut. Jadi harta itu mempunyai yang namanya golongan akun harta lancar, harta tetap, satu lagi ada harta tak terwujud. Saya jelaskan agak lebih spesifik ya. Harta lancar itu ada kas, ada efek, ada piutang, ada wesel tagih, ada perlengkapan beban dibayar di muka, terus ada pendapatan yang masih harus diterima, serta ada penyediaan barang dagang seperti itu. Nah, untuk harta tetapnya itu ada kendaraan, terus ada peralatan, mesin, gedung, tanah, dan akumulasi penyusutan. Nah, selanjutnya ada harta tak berwujud. Di sini nggak saya tulis karena di sini nggak ada soalnya juga. Harta tak berwujud tuh ada hak paten, hak cipta, hak milik, franchise, dan goodwill. Nah, kalau hutang, hutang tuh hanya ada hutang lancar dan hutang jangka panjang, atau mungkin hutang lancar hutang lancar atau hutang tetap gitu. Nah, untuk utang lancar, itu ada utang usaha, utang wesel, bayar, ada beban yang masih harus dibayar, ada juga pendapatan yang diterima di muka. Terus ada juga untuk utang jangka panjangnya atau utang tetapnya, ada utang bank, utang obligasi, atau mungkin utang hipotek. Gitu. Nah, kalau untuk modal, modal ini dia tuh tidak terbagi dua sebenarnya. Jadi, untuk modal saya jelaskan, modal tuh golongan akunnya sebenarnya nggak ada. Dia tuh cuma ada modal doang. Tapi, prive itu termasuk modal. Seperti itu. Bagian dari modal. Nah, kalau misalkan untuk pendapatan, pendapatan itu ada dua, ada pendapatan operasional, ada pendapatan non operasional. Kalau pendapatan operasional itu keterangan rata-rata pendapatan jasa. Nah, untuk pendapatan non operasional itu ada pendapatan bunga, pendapatan penjualan aktiva, atau mungkin pendapatan penjualan lain-lain, seperti itu yang menguntungkan perusahaan. Nah, beban itu ada banyak, maksudnya golongannya ya, untuk apa? Jenis-jenisnya. Tapi golongannya hanya dua, ada beban operasional atau mungkin non operasional, atau mungkin beban usaha, atau mungkin beban di luar usaha. Nah, beban yang usaha atau mungkin beban operasional itu ada beban gaji, beban listrik, beban asuransi, beban iklan, dan beban sewa. Seperti itu. Dan beban di luar usaha ada beban bunga, beban rugi penjualan aktiva, dan beban rugi penjualan aktiva. Kayak gitu. Ini saya contohkan satu. Kita lihat. Ini kan jenis akun harta. Terus harta lancar itu 1.1. Nah, ini saya jelaskan. Kas itu maksudnya ke akun harta.
Nah, kita lihat dia tuh masuknya ke harta lancar atau harta tetap. Oh, kas ini masuknya ke harta lancar. Nah, karena kas ini disebutkan yang pertama, maka digit selanjutnya juga satu. Nah, maka referensinya kita tulis satu, satu, satu. Kayak gitu. Contoh yang lain, peralatan. Peralatan ini masuknya ke apa? Eh, apa? Jenis akunnya. Oh, masuknya ke harta. Golongan akunnya apa? Oh, dia itu harta tetap. Gitu. Nah, oh harta tetap. Dia disebutkan yang keberapa di sini? Oh, disebutkan yang pertama. Maka peralatan itu adalah satu, di sini satu, dua, satu. Mungkin kalau misalkan di jurnal umum perusahaan lain, peralatan mungkin bisa disebutkan di nomor berapa gitu, tergantung gitu kan. Kalau misalkan pertama ada kendaraan, maka kendaraanlah yang satu, dua, satu. Seperti itu. Nah, selanjutnya kayak soal selanjutnya yang pokoknya nih eh, tiga digit. Digit ketiga itu adalah penempatan. Penempatan berapa apa? Di mana dia disebutkan. Dia disebutkan yang kedua di golongan yang sama, dia jenis akun yang sama, maka dia di angka selanjutnya. Jadi nggak bisa nih kas satu 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 terus apalagi nih? eh oh perlengkapan. Perlengkapan itu masuknya juga sama harta harta lancar. Terus karena satu sudah dipakai, maka harta lancar di sini dapatnya apa perlengkapan di sini dapatnya yang kedua kayak gitu. Jadi masuknya satu satu dua seperti itu. Nah, kalau misalkan jenis akun yang berbeda, jenis akunnya di sini beban. Nah, kita lihat beban itu apa aja di sini. Oh, di sini ada beban sewa ruangan, beban gaji, beban listrik, beban telepon. Nah, kita lihat itu dia masuknya ke apa? Oh, beban operasional semua. Karena kan tadi yang saya bilang kalau beban non operasional itu ada beban bunga dan beban rugi penjualan gitu. Oh ya udah, yang pertama kali disebutkan siapa? Oh, beban sewa. Maka beban sewa 511. Tapi kalau misalkan listrik nih diduluin nih diomongin di sini di awal, maka beban listrik yang 511. Seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut setelah pembuatan buku besar, kita urutkan secara apa namanya? Perlahan. Kita kita hitung satu 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 dua seperti ini. Baru masuk ke neraca saldo. Ini neraca saldo yang standar. Kita lihat nomor akunnya sengaja saya urutin, tapi emang harusnya memang urut sih. Jadi dari satu 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 kita lihat satu 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 saldo terakhirnya 380. 380 kita masukin. Terus perlengkapan 112 perlengkapan kita masukin. Di debit karena kan di debit juga kan perlengkapan dan itu debit. Terus 113-nya apa? 113 adalah piutang. Oh, piutang. Ini saya tulis harusnya piutang. Piutang usaha nol. 121 10 juta debit. Tulis sini 121 peralatan 10.500.000, sorry. 10.500.000 ya. Oke, selanjutnya utang usaha 211 nol. Itu tulis 211 hutang usaha nol. Selanjutnya apa? Oh, modal 311. 311 kita tulis. 311 modal 300 juta 47 ribu. 347 juta 700 ribu. Tulis, dia di mana di kredit kan. Selanjutnya ada prive 7.500. 7.500 debit. Masukin. Nah, selesai masuk semua, kita hitung kanan dan kirinya. Debit dan kreditnya. Kalau misalkan ini nilainya berbeda, maka berarti mungkin di penulisan ini atau mungkin di penulisan di jurnal umum atau mungkin di buku-buku besar itu ada yang salah. Seperti itu. Ini karena kita udah bikin raja saldonya, kemudian soal muncul. Perlakuan kantor terpakai 24 juta. Telkom menyusulkan sebesar 10%, membeli peralatan seharga 10.500.000, tapi dicatat sebesar 1.500 ada beban telepon yang belum dibayar sebesar 500.000. Kita masukin nih di sini nih. Beban perlengkapan komputer 2 juta. Kalau saya bikinnya seperti ini ya teman-teman ya. Karena kenapa saya masukin 2 juta? Beban perlengkapan komputer ya ya. Ya. Harus 2.500.000 ya harusnya. Ya benar 2.500.000. Karena 24 jutanya ini tadi eh,
baru terpakai 24 juta. Berarti kan ada selisih 2.500.000. Nah, kita bikin terus penyusunan peralatan. Penyusunan peralatan saya hitung dari 24 juta sebanyak 10%, berarti 2.400.000. Terus beban peralatan TK 9 juta. ATK-nya berapa tadi? 10.500.000. Karena di sini disebutkan dicatat baru 1.500.000. Berarti kurangnya 9 juta. Di sini saya bikin beban peralatan ATK 9 juta, peralatan ATK 9 juta. Beban telepon tadi terakhir 500.000. Kita tulis ini debit dan kreditnya. Gitu. Oke, kita terus bikin lagi neraca saldo yang tadi di sini, kita bikin di sini. Nah, terus kita bikin akun trial balance. Kita masukin tuh, ini harusnya 2.500.000 saya tulis di sini. Nah, kenapa sih saya nulisnya 2.500.000? Karena tadi kan tulisannya 24 juta kan di sini. 24 juta yang terpakai. Berarti 2.500.000 yang tidak terpakai. Maka dari hasil 26 juta itu kita harus samakan ke 24 juta. Makanya kenapa perlengkapan kantor di sini ini harusnya 2.500.000. Perlengkapan kantor itu harusnya 2.500.000 di sini. Di kredit, sorry, peralatan peralatan komputer. Ini seharusnya perlengkapan nih, perlengkapan komputer nih sama seperti itu. Perlengkapan komputer itu 2.500.000. Ketemulah 24 juta. Kayak gitu. Nah, peralatan ATK 9 juta. Peralatan ATK, peralatan ATK 9 juta di kredit kita tulis ya. Jadi kalau misalkan akunnya ini udah ada, kita tinggal masukin. Nah, yang nggak ada ini kan apa? Beban perlengkapan komputer, penyusutan peralatan nggak ada, beban penyusutan nggak ada, beban peralatan ATK nggak ada, hutang telepon nggak ada. Nah, kita masukin. Kita hitung kanan kiri. Oh, sama. Oke. Ya, sama. Terus kita tambahkan, teman-teman. Jadi kayak gini. Jadi yang saya bilang eh, debit ketemu kredit, hasilnya debitnya berkurang kayak gitu. Nah, peralatan ATK ini peralatan komputer ketemu kredit 7.500.000, hasilnya debit 24 juta. Peralatan 10.500.000 ketemu trial balance karena tadi baru 1.500.000 yang terpakai. Nah, 10.500.000 dikurangin 9 juta, 1.500.000 kayak gitu. Nah, kalau misalkan yang nggak ada ininya, lewatin aja terus, nggak apa-apa. Tidak ada akunnya. Nah, ini beban telepon. Beban telepon, karena beban telepon udah ada akunnya 500 apa? Di sini kan debit 500.000. Berarti beban teleponnya bertambah. Betul. Terus yang disamakannya itu apa? Hutang telepon. Hutang teleponnya berarti ada akun baru namanya hutang telepon. Seperti itu. Jadi disamain. Setelah dihitung, wah ternyata kanan kirinya sama. Oke, baik. Kalau misalkan kanan kirinya sama, insya Allah udah bener hitungannya. Kayak gitu. Oke, teman-teman, terima kasih atas waktunya. Eh, Mohon maaf jika ada kesalahan dari apa yang sudah saya presentasikan dan saya jelaskan. Mohon maaf karena kesalahan datangnya dari diri kita sendiri seperti itu. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.